Selamat pagi anak-anak. Selamat bertemu kembali dalam pembelajaran pendidikan agama Kristen dan budi pekerti. Materi yang akan kita pelajari bersama yaitu pahlawanku yang rendah hati, dan yang menjadi bahan referensi Alkitab terambil dari Lukas 18 ayat 9 sampai 14 dan Yohanes 13 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Sebelumnya, mari kita satukan hati kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, kami mengucap syukur atas berkat-Mu saat ini. Kami juga bersyukur atas penyertaan-Mu, sehingga Engkau mengizinkan kami untuk berkumpul bersama. Bapa, sebentar lagi kami hendak memulai pembelajaran kami. Tuntun dan bimbinglah kami, serta ajarilah kami untuk bisa mengerti akan kehendak-Mu. Ampunilah segala dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan menyanyikan satu lagu, Tuhan Pencipta Semesta. Tuhan Pencipta semesta, Kaulah yang maha mulia, sungguh besar karunia yang Kau beri. Pemberian cipta semesta, Kaulah yang maha mulia, sungguh besar karunia yang Kau beri. Tokoh Alkitab yang memiliki sikap rendah hati dalam Perjanjian Lama ada beberapa tokoh, tapi kita hanya mempelajari dua saja. Yang pertama, Abraham. Abraham dikenal juga dengan nama Abram. Ayahnya bernama Terah, dan Abraham sendiri memiliki dua orang saudara, yaitu Nahor dan Haran. Abraham berasal dari Ur Kasdim, sekarang di negeri Irak. Istri Abraham bernama Sarah. Abraham juga dikenal sebagai bapak orang beriman. Hal itu karena ia memiliki iman yang kuat kepada Allah, dan imannya dapat dilihat ketika ketika Allah meminta Abraham untuk meninggalkan tanah kelahirannya menuju tanah yang dijanjikan Allah. Dan juga ketika menantikan keturunan. Dan setelah mendapatkan anak, Tuhan justru memerintahkan supaya anak tersebut dikorbankan kepada Allah. Dan Abraham taat untuk melakukan semuanya itu. Melihat ketaatan iman Abraham, Tuhan justru melarangnya untuk mempersembahkan Ishak kepada Tuhan. Tokoh yang kedua yaitu Yusuf. Yusuf adalah putra pertama dari Yakub dari istrinya Rahel. Yusuf adalah putra ke-11 dari Yakub. Nama Yusuf menurut akar katanya berasal dari kata asaf yang berarti menghapuskan, atau Allah telah menghapuskan aibku. Di Kejadian 30 ayat 23. Yusuf merupakan anak kesayangan Yakub sehingga menimbulkan rasa iri hati pada diri saudara-saudaranya. Yusuf juga sering mendapatkan perlakuan kasar
dari saudara-saudaranya. Meskipun demikian, Yusuf tidak mau membalas. Dan pada akhirnya Yusuf menjadi raja di Mesir. Ketika menjadi raja di sana, Yusuf selalu bersikap rendah hati. Hal ini dibuktikan melalui sikapnya yang mau menolong ayah dan saudara-saudaranya dari bencana kelaparan di Kejadian 45-47. Dan itulah sikap rendah hati yang dimunculkan oleh Yusuf dan yang harus kita tiru dari seorang Yusuf. Di Perjanjian Baru, tokoh yang memiliki sikap rendah hati yaitu Tuhan Yesus sendiri, yang merupakan tokoh pokok atau sentral dalam iman kekristenan. Hal itu karena Yesus adalah Allah yang menjadi manusia. Jadi Yesus itu 100% manusia, tapi juga 100% Allah. Dia tidak bercacat, bahkan dia penuh dengan kerendah hatian. Buktinya adalah dalam Injil seperti Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Salah satu bukti kerendahan hatian Yesus adalah dia rela mati untuk menebus dosa manusia. Dia tidak membalas sesuatu yang telah dilakukan oleh prajurit Romawi. Dan ini merupakan wujud kerendahan hatian Tuhan Yesus. Tokoh yang kedua di Perjanjian Baru yang akan kita pelajari yaitu Timotius. Timotius adalah putra perempuan Yahudi yang bernama Eunike. Ayahnya adalah seorang Yunani. Ibunya Eunike dan neneknya adalah Lois. Mereka dipuji atau Timotius dipuji karena kesalehan iman mereka sebagai pengikut Tuhan Yesus. Timotius dipuji oleh Paulus karena pengetahuan Alkitabnya. Dia telah mengenal firman Allah sejak kecil. Dan selain itu, Timotius juga merupakan tokoh yang memiliki kerendahan hatian. Bentuk kerendahan hatian dalam Alkitab. Yang pertama, tidak meninggikan diri. Tuhan Yesus menjelaskan tentang perumpamaan orang Farisi dan pemungut cukai. Dan intinya adalah barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Lukas 18 ayat 14. Yang kedua adalah mau melayani. Tindakan Yesus membasuh kaki para murid membuktikan kerendah hatiannya. Yang ketiga adalah menghormati orang lain. Perumpamaan Yesus dalam sebuah pesta pernikahan. Tamu yang diundang ke tempat terhormat dan ke tempat yang rendah. Barang siapa direndahkan, ia akan ditinggikan. Barang siapa ditinggikan atau meninggikan diri, ia akan direndahkan. Kita lihat penjelasan teks Alkitab. Lukas 18 ayat 9 sampai 14. Dalam bagian ini Tuhan Yesus memberikan perumpamaan tentang orang Farisi atau orang yang sombong karena berdoa dengan membanggakan diri. Dibandingkan dengan seorang pemungut cukai, rendah hati karena merasa diri orang berdosa dan tidak layak. Dan dalam bagian ini kita diajarkan untuk rendah hati seperti pemungut cukai. Penjelasan teks Alkitab di Yohanes 13 ayat 1 sampai 7 sudah kita bahas di awal tadi. Tindakan Tuhan Yesus membasuh kaki para murid menunjukkan kerendahan hatiannya yang patut diteladani oleh setiap orang percaya pada segala zaman dan abad. Demikian pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Tuhan Yesus memberkati.